Elektabilitas tertinggi. Prabowo Subianto. Siap bertarung di Pilpres 2024. Hasil survei Indo Strategi Research and Consulting memperlihatkan bahwa elektabilitas Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto di bursa calon presiden, Capres 2024 masih mengungguli elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hasil itu diperoleh dari survei Indo Strategi melalui wawancara langsung terhadap 1.230 responden yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah pada 29 Agustus 5 September tahun 2022. Survei ini margin of error kurang lebih 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Pencuplikan sampel menggunakan metode multistage random sampling atau rambang berjenjang. Direktur Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Imam mengungkapkan bahwa elektabilitas Prabowo sekarang berada di 31,3% dan unggul 11,3% dengan Ganjar di peringkat 2. Posisi elektabilitas tiga besar masih dipuncaki oleh Prabowo dengan 31,3%, Ganjar 20%, dan Anies 14,9%, kata Arif dalam keterangannya. Arif kemudian menjabarkan, pemilih terbesar Prabowo berdasarkan parpol berasal dari Gerindra sebesar 14,7%, PDIP sebesar 4,1%, PKB sebesar 3,5%, Perindo sebesar 1,5%, serta Golkar sebesar 1,2%. Menurutnya, pemilih Gerindra cenderung solid mendukung Prabowo. Ia menilai, pernyataan Menparekraf sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno yang menyatakan siap menjadi Capres 2024 tidak mempengaruhi pemilih Prabowo. Tampaknya pernyataan Sandi yang siap menyatakan diri menjadi Capres tidak berimbas sama sekali terhadap pemilih Prabowo dan Gerindra, ujar Arif. Lebih lanjut, ia menerangkan, persaingan tokoh potensial menuju Pilpres 2024 semakin hangat dan menarik di tengah upaya partai politik, parpol, membentuk koalisi politik dan tokoh capres potensial non-parpol mendekati parpol. Menurutnya, ada dua hal yang membuat elektabilitas Prabowo berada di posisi puncak sekarang, yaitu deklarasi pembentukan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya antara Partai Gerindra dan PKB, serta kinerja Prabowo yang dianggap publik baik. Di sisi lain, menurutnya, Ganjar dan Anies mengalami stagnansi karena publik belum melihat kinerja yang moncer. Tampaknya publik luas juga menyadari bahwa apa yang dipertontonkan dari konten-konten yang diunggah di media sosial oleh beberapa tokoh yang berhasrat menjadi capres belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya, hanya berupa pencitraan. Arif melanjutkan, pemilih Ganjar berdasarkan berasal dari PDIP sebesar 8,5%. Namun, menurutnya, hal itu belum cukup maksimal karena masih belum jelas dan definitifnya keputusan PDIP terkait capres yang diusung. Apalagi, dia berkata, pemilih PDIP lebih loyal terhadap partai dibanding capres yang diusung. Terbukti PDIP masih belum bergeming dari posisinya sebagai pemuncak pertama. PKB sebesar 1,4% dan Golkar sebesar 1,4%, ujarnya. Sebelumnya, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, menunjukkan tingkat kesukaan masyarakat terhadap Ganjar Pranowo lebih tinggi dibanding ke Anies dan Prabowo. Dari hasil survei SMRC, tingkat kesukaan terhadap Ganjar berada pada angka 83%. Sementara, Anies hanya 74% dan Prabowo 71%. Sementara itu, hasil survei Indonesia Survey Center ISC mengungkapkan elektabilitas Prabowo meroket hingga mencapai 30,4%. Sementara elektabilitas Ganjar dan Anies stagnan di angka 19,1 dan 13,0%. Peneliti senior ISC Hairul Ansari mengatakan stagnasi elektabilitas Ganjar dan Anies disebabkan kedua tokoh itu tak memiliki dukungan yang pasti dari partai politik. Ganjar dan Anies masih stagnan di bawah angka 20%. Karena ketiadaan kepastian dukungan dari parpol dan mungkin seiring naiknya kepercayaan diri parpol untuk mengusung kadernya sendiri, kata Hairul saat konferensi pers daring. Sebagai informasi, Sandi pernah menyampaikan niat maju capres setelah menghadiri acara PPP beberapa waktu lalu. Ia mengaku siap maju di Pilpres 2024. Namun,
Pernyataan Sandi mendapatkan respons negatif dari sejumlah kalangan di Gerindra karena pernyataan Sandi siap jadi capres keluar setelah Rapimna partai putuskan Prabowo sebagai capres 2024. Jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube Info Indonesiaku.